Prinsip umum itu merujuk pada prinsip-prinsip yang sifatnya itu adalah gabungan komponen-komponen yang dikembangkan. Jadi, di sini semua komponen pengembangan kurikulum. Kemudian, kalau prinsip khusus ini berkaitan dengan prinsip yang hanya berlaku di tempat tertentu atau pada situasi tertentu. Jadi, di sini kalau prinsip khusus memungkinkan antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya memiliki perbedaan dalam hal bagaimana mengembangkan kurikulumnya. Jadi, di sini kaitannya dengan komponen-komponen kurikulum secara tersendiri. Ini hanya pada bagian tertentu saja yang menjadi patokan atau dasar ketika mengembangkan kurikulum. Prinsip umum dari pengembangan kurikulum ada yang dinamakan prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, kemudian prinsip efisiensi, dan prinsip efektivitas. Kemudian saya akan menjelaskan prinsip efisiensi dan prinsip efektivitas. Prinsip efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika sebuah program pembelajaran dapat diadakan 1 bulan pada satu waktu dan memenuhi semua tujuan yang ditetapkan, itu bukan halangan, sehingga siswa dapat mengimplementasikan program pembelajaran lain karena upaya itu diperlukan agar dalam pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Kemudian prinsip efisien itu sering kita hubungkan dengan kata hemat. Misalkan kita mau beli apel ke toko, bagaimana cara supaya efisien? Pertama, kita cari toko yang terdekat. Kedua, kita harus tahu toko itu pasti ada barangnya. Ketiga, kita harus tahu apakah uang kita cukup untuk membeli buah tersebut. Nah, sehingga ini berkaitan untuk optimalisasi. Ketika kita mencapai tujuan, kita mau beli buah tersebut dan kita dapat yang bagus. Gimana caranya kita dapat? Sehingga bagaimana cara tujuan di dalam kurikulum itu tercapai, maka kita harus mengoptimalkan sumber daya pendidikannya. Kemudian gurunya itu harus optimal, cepat, tepat, sehingga nanti bisa efisien dari segi waktu, dari segi tempat, dan juga dari sebelumnya. Kita sudah efisien, maka prinsip terakhir yaitu ketika sudah efisien dan efektif. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip efektivitas dengan menunjukkan pada suatu pengertian bahwa kurikulum selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Jadi ini kaitannya dengan bagaimana kurikulum yang kita kembangkan itu harus merujuk pada satu pencapaian tertentu. Kita misalnya merancang pengembangan, ketika kita misalnya merancang pengembangan pembelajaran, maka orientasi dari rancangan itu adalah bagaimana kita mencapai tujuan ketika mengembangkan kurikulum, mengembangkan program pendidikan. Maka yang menjadi orientasi adalah bagaimana tercapainya capaian atau tujuan dari lembaga pendidikan tersebut. Nah, itu adalah prinsip umum dari pengembangan kurikulum. Jadi seperti tadi dijelaskan, prinsip ini pasti digunakan dimanapun, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dan ini akan berkaitan semua dengan komponen-komponen kurikulum secara keseluruhan. Keseluruhan evaluasi, jadi ini sifatnya gabungan. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah prinsip khusus. Prinsip khusus di sini dibagi menjadi 5. Ada yang dinamakan prinsip yang berkenan dengan tujuan pendidikan, prinsip yang berkenan dengan isi pendidikan, prinsip yang berkenan dengan proses pembelajaran, prinsip yang berkenan dengan media dan alat bantu pembelajaran, dan terakhir adalah prinsip yang berkenan dengan evaluasi. Ini prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Nah, kita lihat untuk prinsip yang berkenan dengan tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan yang mencakup tujuan yang bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, yaitu tujuan khusus. Nah, kita lihat untuk prinsip yang berkenan dengan tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, yaitu tujuan khusus. Dari mana kita bisa memperoleh prinsip berkenan dengan tujuan pendidikan ini? Nah, ini beberapa sumber yang bisa kita jadikan rujukan. Yang pertama tentu saja adalah
ketentuan dan kebijakan pemerintah. Ini melalui dokumen-dokumen negara seperti misalnya peraturan pemerintahan yang bisa kita gunakan sebagai salah satu sumber untuk mengembangkan kurikulum berkaitan dengan prinsip tujuan pendidikan, atau kita juga bisa melakukan survei mengenai bagaimana persepsi orang tua dan masyarakat lainnya tentang kebutuhan mereka. Jadi kita lakukan survei kepada orang tua atau kepada masyarakat umum yang mereka butuhkan dalam pembelajaran, misalnya atau dalam secara umum dalam proses pendidikan itu seperti apa. Nah, itu kita bisa lakukan sehingga nanti kita punya data sebagai acuan untuk mengembangkan kurikulum. Itu prinsip yang berkenan dengan tujuan pendidikan. Selanjutnya, prinsip yang berkenan dengan isi pendidikan. Jadi di sini kita harus mampu menjabarkan tujuan pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Artinya tujuan pendidikan, kemudian tujuan kurikulum, tujuan pembelajaran yang dirancang itu harus tampak dalamnya. Misalnya hasil belajar yang lebih spesifik. Jadi ketika kita akan mengukur atau melihat bagaimana capaian dari tujuan pendidikan, tujuan kurikulum, tujuan pembelajaran. Jadi kalau masih general, masih umum, itu akan sulit untuk diukur. Tapi kalau sudah khusus dan sederhana, itu akan memudahkan kita untuk melakukan pengukuran terhadap tujuan pendidikan, tujuan kurikulum, dan pembelajaran yang sudah dirancang. Kemudian prinsip yang berkenan dengan isi pendidikan juga berkaitan dengan bagaimana isi yang kita berikan kepada siswa, materi yang kita sajikan pada siswa itu harus mengikuti tiga ranah. Harus mengikuti tiga ranah untuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi materi isi pendidikan ataupun proses pembelajaran yang kita lakukan di sini harus menekankan pada pelaksanaan atau mewadahi tiga ranah, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang di sini disebutkan juga bahwa pelaksanaan dari ketiga ranah ini harus diberikan secara simultan dan urutan situasi belajar. Artinya di sini harus ada kesesuaian antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diberikan dengan jenjang pendidikannya, kemudian meningkat sampai pada puncaknya sesuai dengan yang kita pelajari. Berkaitan dengan bagaimana dominan untuk pengetahuan domain untuk efektif, dari mulai yang dasar sampai yang tertinggi itu harus kita berikan kepada siswa. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.